Morning. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana Yuwansari dengan NIM F1D0200005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah pemrograman bergerak, yaitu database dan recycler view. Di mana di sini untuk database-nya kita menggunakan database helper. Di mana di sini terdapat kelas database helper yang merupakan turunan dari SQLite Open Helper-nya. Di sini digunakan parameter konteks untuk membuka dan membuat database. Kemudian di sini ada beberapa function. Di sini ada override function on create, di mana ini function ini berfungsi untuk menjalankan fungsi SQL, yaitu untuk membuat tabel dengan nama user. Terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID sebagai primary key-nya, kemudian nama, email, username, dan password. Kemudian di sini juga terdapat function on upgrade, di mana function ini digunakan untuk menghapus tabel user apabila sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat function insert data, di mana digunakan untuk menambahkan data pada tabel user dengan beberapa atribut parameter. Di sini ada nama, email, username, dan password. Kemudian di sini untuk menambahkan datanya, kita memanggil metode dari insert ini untuk menambahkan data ke tabel user. Dan jika sudah berhasil ditambahkan, maka dia akan return true. Jika tidak, maka dia akan return false. Kemudian di sini juga terdapat function check user pass. Ini digunakan untuk mengecek apakah username dan password dari user itu uh, di dalam function ini akan dilakukan pengecekan apakah data username dan password-nya itu sudah ada di dalam database atau ada di dalam tabel user atau tidak. Nah, di sini digunakan metode query untuk melakukan query di tabel user ini dengan mengatur kriteria pencariannya berdasarkan username dan password-nya. Selanjutnya untuk database di sini kami menggunakannya di bagian register, di mana di sini di kelas register ini sudah diinisialisasikan beberapa parameter seperti nama, email, username, password, konfirmasi password, button, dan diinisialisasikan database helper yang sudah dibuat tadi. Nah, ini merupakan deklarasi variabel untuk mengambil nilai dari mengambil nilai dari ID yang ada di activity register seperti nama seperti nama ini akan menyimpan nilai dari input name. Kemudian di sini ada button set on click listener, ini digunakan dipanggil apabila button regis ini ditekan atau diklik, maka dia akan melakukan semua perintah yang ada pada blok button regis set on click listener ini. Nah, di sini juga dibuat variabel di mana digunakan untuk mengambil nilai nanti untuk inputan user yang sudah diinputkan oleh user itu akan disimpan pada variabel-variabel ini. Kemudian di sini ada save data, di mana save data ini digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan oleh user dengan menggunakan metode insert data ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa kondisi untuk validasi, di mana jika semua inputan itu tidak diisi atau ada kosong atau dia kosong datanya, maka dia akan menampilkan pesan silakan isi data Anda. Jika tidak, dia akan melakukan pengecekan kembali apakah password dan konfirmasi password-nya itu sudah equal atau sama. Jika iya, maka akan dilakukan lagi pengecekan apabila data yang sudah dimasukkan itu ada dalam database atau tidak. Jika iya, maka jika tidak, maka registrasi berhasil. Namun jika sudah ada, maka nanti akan ditampilkan pesan data sudah ada. Kemudian jika tidak, artinya jika password dan konfirmasi password itu tidak sama, maka akan ditampilkan pastikan password dan konfirmasi password sama. Kemudian ini open new activity ini metode untuk beralih ke login atau di-intent ke halaman login-nya. Kemudian di sini untuk login sama juga di sini dideklarasikan variabel yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada serve reference, di mana serve reference ini nanti akan menyimpan data username dari user. Kemudian di sini ada function on create. Di dalam function ini juga dibuat variabel, dilakukan pengambilan nilai dari button login ini akan disimpan pada variabel login button. Sama juga di sini untuk username dan password. Kemudian DBH ini digunakan untuk membuat objek dari database helper. Kemudian serve reference ini untuk mengambil data pengguna, data user yang sudah disimpan di serve reference. Kemudian ini ada login button juga, di mana jika diklik maka dia akan menjalankan semua perintah yang ada di blok login button set on click listener ini. Dan di sini ada variabel, di mana variabel ini akan menyimpan nilai inputan nanti yang akan diinputkan oleh user berupa teks atau string. Kemudian di sini ada pengkondisian untuk melakukan validasi juga seperti register tadi. Apabila username-nya dan password-nya itu kosong, maka akan menampilkan silakan masukkan data Anda. Apabila tidak, maka dia akan melakukan pengecekan lagi. Di mana di sini akan dicek apakah username dan password yang diinputkan oleh user itu ada dalam database atau tidak. Jika iya, maka login berhasil. Kemudian akan beralih ke main activity class, yaitu pada fitur home-nya. Kemudian jika tidak, maka akan menampilkan pesan username dan password salah. Kemudian di sini ada private function save username, ini digunakan untuk mengambil nilai untuk menyimpan nilai username user yang telah diinputkan, yaitu menggunakan serve reference yang tadi. Selanjutnya untuk recycler view-nya di sini digunakan pada kategori, di menu kategorinya, yaitu pada menu home, di mana di sini di bagian sini, di kategori ini digunakan digunakan recycler view. Nah, di sini untuk activity kategori item ini merupakan layout yang nantinya akan digunakan untuk recycler view-nya. Kemudian di sini juga udah disiapkan di sini kelas kategori dengan parameter kita buat data kelas untuk kategorinya dengan parameter image. Kenapa? Karena yang kita gunakan dalam recycler view-nya itu hanya image saja.
Kemudian di sini juga ada kategori image, di mana ini, kelas, yang nantinya ada method onCreate seperti tadi, dia akan dipanggil, saat activity kategori item ini dibuat. Selanjutnya di sini ada kelas kategori, adapter, di mana kelas ini digunakan untuk menghubungkan data kategori dengan, tampilan Recycler view-nya. Di sini terdapat kelas kategori view holder, di mana ini digunakan untuk, menyimpan referensi ketampilan item di dalam Recycler view-nya itu. Nah, di mana di sini ada, image view karena kita hanya membutuhkan satu elemen saja dalam Recycler view-nya, yaitu image view. Kemudian di sini ada override function, onCreate view holder ini digunakan untuk mengambil, layout yang sudah disiapkan tadi, yaitu activity kategori item itu untuk menampilkan nanti, kategori-kategori itu pada Recycle view-nya. Kemudian di sini ada get item count, di mana ini digunakan untuk mengembalikan jumlah, total item dalam daftar kategori yang akan ditampilkan pada, Recycler view-nya. Selanjutnya di sini function onBind view holder, itu merupakan, objek kategori akan dipanggil apabila Recycle view itu mmm perlu mengisi data view holder-nya, di mana fungsi ini nanti akan mengambil, objek dari kategori list berdasarkan posisinya, kemudian nanti akan diatur kategori image-nya itu, dengan image view. Selanjutnya untuk activity main, di sini juga sudah dibuat beberapa inisialisasi para variabel, ya ada username, kemudian share preference, recycler view-nya juga, kemudian, kategori list dan kategori adapter. Nah, di sini onCreate ini nanti akan dipanggil saat, activity main ini dibuat. Kemudian di sini juga, untuk mengambil nilai text view 3 dari activity main-nya, kemudian share preference ini untuk mengambil, data pengguna yang sudah disimpan pada share preference-nya. Kemudian ini, variabel username ini dia akan memanggil, metode get username. Kemudian nanti kita juga akan memanggil, metode init, di mana metode init itu, sudah dibuat di sini. Nah, di sini function, initnya di mana, di sini ada recycler view ini, variabel ini akan, mengambil nilai dari ID dengan nama kategori recycle view yang ada pada, activity main.xml-nya itu. Kemudian di sini juga akan diatur layout manager-nya. Di sini dia menggunakan, grid layout manager dengan kolom sebanyak 2 kolom. Kemudian di sini juga akan dibuat objek array list dan, add data tulis ini untuk menambahkan, untuk menambahkan data kategori ke dalam kategori list. Kemudian di sini juga dibuat objek kategori adapter menggunakan, kategori list ini. Kemudian di sini juga ada kategori adapter ini diatur sebagai, adapter dari Recycle view-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada function get username, di mana ini nanti akan mengambil nilai, mengambil data dari pengguna, yaitu username-nya nanti yang akan diambil. Kemudian di sini ada data function add data tulis. Nah, ini digunakan untuk, menambahkan data-data kategori seperti yang tadi. Di sini dia akan membuat objek kategori, di mana, digunakan di sini yaitu ID yang ada pada drawable-nya. Ini ID gambar yang ada pada drawable-nya. Begitu seterusnya untuk semua kategori. Selanjutnya, untuk, demo dari aplikasinya, seperti ini. Di sini merupakan halaman, activity register-nya. Di sini ada nama, kemudian email, username, password, konfirmasi password, dan di sini ada register. Kemudian, kita beralih ke login. Dengan memasukkan username dan password. Nah, jika sudah berhasil login, maka di sini ada kata selamat datang, kemudian di sini akan menampilkan nama username yang tadi disimpan pada share preference-nya. Kemudian untuk, recycler view-nya ada di sini, di bagian kategori ini, dia akan menampilkan, berbentuk grid dengan 2 kolom, seperti yang sudah diatur. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.